Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Jumat Agung. Kita mengenangkan peristiwa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam permenungan saya, setelah kita mendengarkan kisah sengsara, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah Tuhan memberikan diri seutuhnya karena Dia mencintai engkau. Dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mencintai kita siapapun kita. Seburuk apapun masa lalu kita, cinta Tuhan tidak akan pernah berkurang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam kisah sengsara yang panjang yang kita dengar hari ini, Tuhan juga mengajak kita untuk berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pertanyaan buat kita renungkan. Seberapa sering kita berdoa? Karena dengan berdoa, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka kita diajak untuk membentengi hidup kita dengan doa-doa. Poin lain yang mau saya sampaikan kepada Anda hari ini adalah bahwa banyak sekali pengikut Kristus ketika Yesus ditangkap, mereka pergi meninggalkan Dia. Kadang dalam kehidupan kita berhadapan dengan situasi yang sama. Kadang kita mengalami kesulitan. Lalu seakan-akan kita berjalan seorang diri. Orang-orang yang kadang begitu dekat dengan kita menjauh. Tapi satu hal yang harus kita pelajari. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kehendakmu Bapa. Kita memasrahkan seluruh hidup kita kepada Bapa. Kita percayakan seluruhnya. Dan jangan pernah takut. Dia akan setia mendampingi Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Tuhan sungguh mencintai kita. Kita dengar dalam kisah sengsara bahwa Petrus juga menyangkal Yesus. Petrus begitu semangat dalam perjalanan pelayanan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, nyawa saya sekalipun akan saya berikan. Tapi sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, dia sudah menyangkal Yesus. Dalam kehidupan kita, kadang orang-orang yang paling dekat dengan kita, hanya orang-orang yang tinggal serumah dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi pertanyaannya, akankah kita berhenti mencintai orang-orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai perasaan kita? Tidak demikian. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tahu kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus. Yesus memahami perasaan Petrus. Ada alasannya kenapa Petrus menyangkal Yesus. Karena Petrus kecewa. Kenapa? Karena dia melihat Yesus yang begitu luar biasa. Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Yesus yang banyak membuat mujizat. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan prajurit-prajurit yang menangkap dia, seakan-akan Yesus tidak berdaya? Ini yang membuat Petrus kecewa, lalu menyangkal Yesus. Kita juga demikian.
Kita semua bangga punya Yesus. Tapi ketika kita ada pergumulan, kita lalu mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Saya merasa berjalan seorang diri dalam kehidupan saya, Tuhan. Di manakah Engkau, Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan kita di saat kita sendirian, di saat kita punya pergumulan? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan terlalu baik. Tuhan Allah yang setia. Kita mungkin pribadi yang tidak setia. Kita mungkin pribadi yang sering meninggalkan Dia. Tapi sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam situasi apapun. Yesus memahami pengkhianatan Petrus. Ketika Petrus menyangkal yang pertama kali, saya yakin Yesus menoleh ke arah Petrus dan menatap Petrus. Yang kedua kali dia mengkhianati, Yesus kembali menoleh ke arah Petrus lalu melihat wajahnya. Yang ketiga kali Petrus menyangkal Yesus, kembali Yesus menoleh dengan penuh kesabaran. Yesus tidak membenci Petrus. Yesus memahami Petrus dengan sangat. Maka ketiga kali dia menyangkal Yesus, Yesus hanya menoleh lalu berkata, saya mengerti Petrus, kenapa engkau mengkhianati saya? Saya mengerti, saya memahami perasaan dan kekecewaanmu. Saya tidak membenci engkau. Cinta saya tidak akan pernah berkurang. Saya tetap mengasihi engkau. Hal inilah yang mengubah hidup Petrus. Bahwa Tuhan tidak marah. Akhirnya Petrus menyesali segala pengkhianatannya. Dia menangis sejadi-jadinya ketika dia melihat Yesus. Seakan-akan Yesus mengatakan, aku memaafkan engkau Petrus. Bapak Ibu, pengkhianatan demi pengkhianatan, penyangkalan demi penyangkalan yang kita lakukan terhadap Dia, Dia tidak akan pernah berpaling dari kehidupan kita. Dia mengajak kita, apapun situasi hidupmu hari ini, pikulah salib itu dengan setia. Sekali lagi saya mau katakan kepada Anda, tidak ada salib minus. Salib selalu berbentuk plus. Berarti di balik setiap salib yang Anda alami, Anda pikul saat ini, ada makna plus, ada makna tanda tambah yang mau Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita setia, Bapak Ibu. Hari ini, Tuhan wafat. Hari ini kita mau menciumi Tuhan, menghormati Dia. Coba masing-masing kita kembali ke diri kita. Ketika kita mau memberikan penghormatan terhadap Yesus hari ini, bayangkan Anda memberikan penghormatan kepada orang yang Anda cintai, yang hari ini akan pergi meninggalkan Anda. Rasakan itu. Betapa baiknya Tuhan. Dia mengorbankan nyawanya hanya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kadang kami mengeluh. Kadang kami menjauh daripadamu dengan segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi Engkau tetap setia. Kami punya banyak salah dan dosa Tuhan. Tapi Engkau setia mengorbankan nyawamu untuk kebahagiaan kami. Semoga kami juga Tuhan mampu mengorbankan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mari renungkan hari ini pemberian diri Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang mencintai sampai sehabis-habisnya. Allah
yang tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan hari ini, setelah kita memberikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, untuk semua yang boleh Engkau berikan kepada kami orang yang berdosa ini. Khususnya Tuhan, hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang begitu setia terhadap kami manusia yang hina dina ini. Engkau memberikan seluruh hidup-Mu demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Mampukan kami Tuhan, juga mau berbagi hidup dengan sesama yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu, yang juga selalu setia untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua orang yang selalu mencari Engkau. Berkatilah mereka yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat, sakit dan penyakit. Semoga hari ini Tuhan, saat Engkau memberikan diri-Mu, saat darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu, izinkanlah darah dan air yang mengalir itu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka semua yang sakit dan yang sedang menghadapi persoalan, agar mereka diteguhkan imannya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.